saya, yaitu Hai sahabat edukasi, perkenalkan nama saya Nurul Alia Oktavia, partner dari Kak Nika Sulistiawati. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang seru sekali, tapi sering luput dari perhatian kita, yaitu menganalisis sekat komunikasi di sekolah dasar. Kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan observasi sekolah dasar loh. Nah, di sana itu sangat kondusif pembelajarannya, tetapi ada hal-hal yang menjadi ganjalan kita nih. Ya, tapi sebelumnya kita akan membahas edukasi kali ini tidak hanya berdua saja, tetapi ada narasumber yang sangat luar biasa. Perkenalkan teman kita, yaitu ada Putri Pratiwi, ada Putri Aulia, dan ada Dede Aisyah. Nah, Hai juga Kak Nika, Kak Alia, dan sobat edukasi semuanya. Hai juga Kak Nika dan Kak Alia, juga sobat edukasi semuanya. Halo Kak Alia, Kak Nika, dan sobat edukasi. Nah, jadi gini Kak, setelah kami melakukan observasi ke sekolah tersebut, di sana gurunya sangat komunikatif, kalau ngejelasin juga sangat jelas. Pas masuk sesi tanya jawab atau diskusi, muridnya itu langsung senyap. Mereka merasa tidak percaya diri untuk sekedar bertanya atau sekedar mengungkapkan perasaan mereka saja, dia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi yang aktif itu hanya anak itu saja, seperti itu. Bagaimana sih solusinya dan kenapa penyebabnya itu bisa seperti itu, Kak? Baik, untuk Kak Alia, itu sebenarnya peristiwa yang pastinya itu sering kita temui ya, apalagi sebagai guru, baik di sekolah dasar ataupun di tingkat-tingkat atasnya. Itu kadang suasana diskusi yang tidak aktif itu sering sekali terjadi. Nah, hal ini itu bisa didasari dengan beberapa faktor. Ya, diantaranya itu yang pertama bisa dari kepercayaan diri sang peserta didik. Jadi kepercayaan diri dia itu belum muncul sepenuhnya. Dia masih merasa kalau aku ngomong jawabannya betul atau enggak ya. Nanti kalau aku salah, aku dimarahin nggak ya sama ibu guru atau sama bapak guru? Nah, terkadang rasa-rasa seperti itu tuh yang muncul di dalam pikiran mereka, sehingga mereka itu tidak bisa langsung berkomunikasi dalam sebuah forum diskusi. Atau bisa juga komunikasi dua arah yang terjadi di dalam kelas tersebut itu belum kondusif atau belum maksimal, baik dari guru ke siswa atau antara siswa dengan siswa di dalam kelas itu sendiri, sehingga menjadikan ruang diskusi itu menjadi belum aktif. Atau ada lagi misalkan karena memang, apalagi ini yang terjadi itu yang Kakak Kanika dan Kak Alia lakukan itu di pengamatan siswa kelas 2, di mana siswa kelas 2 ini baru beranjak satu tingkat di atas kelas 1, yang mana notabene mereka itu baru menginjak dunia sekolah dasar ya, yang sebelumnya hanya bermain di playgroup atau di TK, mereka menginjak ke sekolah dasar di mana di situ masih diperlukan adaptasi. Jadi sebenarnya untuk siswa kelas 2 ini belum dianjurkan membuka forum diskusi gitu. Ya, karena mereka itu memang belum standarnya mengikuti forum-forum diskusi, kecuali kalau misalkan forum-forum diskusinya itu yang ringan ya, yang masih pertanyaan basic atau tanya jawab secara lisan gitu ya, secara spontan, mungkin mereka itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan forum diskusi yang formal atau misalkan mereka berdiskusi kita membuka diskusi gitu ya, memberikan pendapat atau apa, mereka itu mungkin masih belum memahami secara penuh bagaimana diskusi itu berjalan, atau bahkan mereka belum tahu diskusi ini tuh kita harus ngapain sih gitu. Jadi itu sih beberapa faktornya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi seorang guru ya, apalagi kita ya sebagai calon guru di sekolah dasar. Nah, ini tuh menjadi tantangan bahwa kita itu tidak hanya terfokus pada
siswa pematangan materi, pemahaman materi. Tapi kita juga harus memantik bagaimana komunikasi siswa itu berjalan, berkembang sesuai dengan usianya dan kesiapan mentalnya juga gitu. Jadi tidak hanya kita mematoki anak harus paham materi kelas 2 dari semester 1 A, B, C, D, E, itu semester 2 dan seterusnya. Tapi komunikasi mereka tidak kita latih. Nah, itu sama saja kita belum mengembangkan diri siswa itu dengan maksimal gitu. Nah, betul banget, makanya analisis kembali salah satu kekurangannya yaitu adalah interaktifnya. Jadi harus ditingkatkan kembali. Kalau cuma mengandalkan penjelasan satu arah, anak-anak cenderung pasif, tidak aktif, dan pastinya jenuh di kelas. Nah, kira-kira strategi konkret apa sih nih yang bisa dipakai guru untuk anak itu lebih aktif dan supaya anak itu tidak takut ngomong? Metodenya itu diubah ke game based, kerja kelompok kecil. Jadi misalnya menggunakan metode think, pair, share, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi dua kelompok, lalu habis itu diajak mereka itu untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang materi. Nah, baru mereka itu berani berbicara di depan. Nah, materinya juga harus bervariasi supaya mereka itu ingin berkomentar dan ingin memegang medianya. Gurunya juga tidak hanya menunjukkan medianya di depan, tetapi gurunya juga harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang pemalu itu, tetapi secara personal, supaya anak-anak yang pemalu itu terbentuk rasa kepercayaan diri. Nah, betul banget ya Kak, jadi medianya itu harus melibatkan anak secara langsung dan ikut bergerak. Selain di dalam kelas atau di ruang kelas, ada kekurangan tipis lainnya yaitu tentang konsistensi komunikasi keluar. Di sekolah tersebut sudah menggunakan WhatsApp dan buku penghubung, tetapi jika intensitas dan kualitasnya tidak dijaga, maka nanti pemantauan karakter anak di rumah bisa terputus begitu saja atau terputus di tengah jalan. Nah, bagaimana sih pendapat menurut Kak Dede Aisyah? Setuju, pendidikan itu segitiga emas di mana guru, siswa, dan orang tua harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi ini gak boleh cuma searah ngasih tahu, tetapi harus adanya ruang diskusi dua arah secara berkala, termasuk guru sesama guru di sekolah, berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, seperti menghadapi anak pemalu tadi. Mantap banget insight-nya hari ini. Jadi kesimpulannya, teman edukasi, sekolah yang komunikasinya sudah berjalan dengan baik tetap harus dievaluasi karena kita sudah punya fondasi lingkungan, belajar yang kondusif, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan keaktifan siswanya agar lebih berani bersuara dan tidak takut berbicara lagi atau mengungkapkan pendapatnya kepada guru, agar pembelajaran di kelas itu menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan bisa tersampaikan dengan baik. Teman-teman edukasi sekalian, kita sudah berada di penghujung sesi diskusi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dede Aisyah, Kak Putri Aulia, dan Kak Putri Pratiwi sudah meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi ilmu di podcast kami kali ini. Sobat edukasi, jangan takut berbicara karena suaramu adalah awal untuk kamu belajar. Terima kasih, saya Nur Ali Oktavia dan partner saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast edukasi selanjutnya.